mengalami gitu ya Bu ya, pegawai kita yang sakit keras. Kemudian kan kita minta surat sakit dari rumah sakitnya, cuman bisa mengasih itu 3 hari Bu, 3 hari, kemudian diperpanjang lagi 3 hari. Kemudian nanti kita minta lagi diperpanjang 3 hari gitu kan, harusnya kan padahal beliau ini sudah nggak bisa beraktivitas lagi gitu, iya boleh dikata stroke gitu kan, tapi rumah sakit nggak mau mengeluarkan. Jadi kita mau bikin surat cuti sakit itu bingung. Memang jadi kesannya kita seperti menunggu, memang sakitnya sakit keras gitu ya, sebulan atau 2 bulan, habis itu memang akhirnya beliau pergi gitu kan. Jadi kan kayak mana solusinya orang seperti ini? Rumah sakit memang nggak mau mengeluarkan, keluarganya udah bolak-balik ke sana, orang tim kita juga udah membantu juga ke sana, nggak mau mengeluarkan rumah sakitnya Bu. Jadi solusinya seperti apa gitu ya, kalau kita tahu kondisinya memang sedang sakit keras. Jadi untuk membuat izinnya supaya tukinnya tidak dipotong, membuat surat cutinya, kita karena tidak lengkap surat dokternya, ya akhirnya kita tidak buatkan gitu. Itu kira-kira harusnya ya seperti apa ya Bu ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua kan ada kita melakukan cuti melahirkan. Cuti melahirkan ini kan 3 bulan gitu ya. Setelah itu kan yang melahirkan ini punya kesulitan terhadap bayinya, untuk meninggalkan kalau dia menyusui gitu, karena jarak rumah juga jauh dari rumah. Terus dia pengen mengajukan cuti lagi, itu apakah bisa melakukan cuti lagi seperti cuti apa gitu ya Bu ya? Itu karena dia masih dalam menyusui gitu, karena jarak rumahnya lumayan jauh ke kantor, tidak bisa melakukan absen gitu kan. Jadi beliau kemarin minta solusinya seperti apa ya Bu ya. Jadi ya mana tahu nanti ada pegawai kita yang mengalami seperti itu lagi. Jadi tindakan apa yang harus kita lakukan gitu. Demikian Ibu, terima kasih Pak Renanda. Terima kasih Ibu, silakan Mbak. Baik, Bu Rahmanian tadi sakit kerasnya itu apa? Stroke ya? Stroke. Iya, dia opname di rumah sakit waktu itu. Sudah tuh pulang ke rumah. Mungkin ya dokter kan biasa Bu tidak mau mengasih tahu ya sakitnya sakit berat gimana gitu ya, terus bawa ke rumah, kemudian dibawa lagi ke rumah sakit gitu kan, karena kondisinya tuh memang sakit berat sih. Nanti seandainya ada kejadian lagi seperti ini, kita seperti apa ya yang kita lakukan, kan kita mau segera buatkan surat cuti gitu, tapi surat dokternya tuh tidak bisa Bu, mereka ngasih, kita udah minta tolong kasihkan sebulan aja gitu kan, nggak mau Bu gitu dokternya ngeluarkan surat sakit itu gitu. Memang dokternya tuh ya dokter swasta, padahal ya dokter swasta sudah tuh yang ada BPJS-nya, di agrep sama BPJS-nya memang gitu. Baik Bu Rahmanian, nah ini memang agak repot ya untuk teman-teman kita yang sebenarnya kalau stroke tuh kan pasca serangan stroke ya. Jadi kalau dalam artian kalau misalnya sakit kerasnya itu katakanlah kemo karuan ya, dia memang masih perawatan intens gitu kan, masih kemo, masih bolak-balik intensif rumah. Stroke ini kalau yang stroke itu memang agak repot sih. Saya mungkin yaitu saya tahu sendiri kalau kadang malah ya di swasta itu malah ketat ya, dia nggak mau ngeluarin surat sakit lebih dari berapa hari. Orang kemarin waktu sempat saya sakit aja 2 hari ya istirahat 2 hari gitu, karena batuk pilek gitu, bahkan 2 harinya tuh hari liburnya dihitung tuh yang kemarin sempat libur hijriah kemarin. Nah mungkin solusinya gimana ya kalau untuk yang teman-teman kayak gini, mungkin ya cari alternatif untuk pindah kan. Jadi sebenarnya belum bisa ngapa-ngapain ya Bu. Saya tahu persis stroke itu yaitu ada yang alhamdulillahnya cuman sebulan 2 bulan sembuh setelah dia terapi, ada yang berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai ini meninggal juga nggak sembuh-sembuh. Nah ini saya juga baru tahu nih, mungkin untuk catatan juga ke depannya kalau misal memang dalam kondisi stroke itu. Tapi ini ya Bu, benar-benar berbaring saja atau gimana Bu kondisinya?
Dalam artian, Benar Bu, kita udah survei, udah datangin ke sana, benar memang tidak bisa sama sekali. Nah sekarang ada masih nih Bu, Saker kita yang dipindahin ke Riau ini, kita juga belum melakukan, kasihan Bu, kemarin sempat dipotong sebulan ya Pak Renanda ya, Pak Karyawanta itu Pak Renanda. Jadi kita belum melakukan surat cutinya karena beliau juga tidak ada surat sakitnya dari dokter. Ada surat sakit dari dokter, tapi tidak bisa. Padahal beliau memang belum bisa apa-apa, Ibu. Dia kemo, berulang-ulang kemo gitu. Surat dokternya itulah yang kendalanya. Kita tidak bisa buatkan cuti sakitnya. Akhirnya diproses yang pensiun uzur ya kata Mas Renanda ya? Ya ada, itu udah kita lakukan sakit selama 6 bulan. Kemudian kita lakukan MPP. Kebetulan beliau udah mau pensiun tahun depan. Jadi setahun kan syaratnya. Setahun menjelang pensiun kan bisa di MPP kan. Jadi kita udah lakukan MPP. Tapi MPP ini katanya tukinnya dipotong. Harusnya sudah tidak dibayar untuk yang MPP karena kan tidak bekerja. Karena tukin itu kan kinerja harus bekerja Bapak Ibu, kecuali yang kita masih punya kebijakan untuk yang cuti sakit ini kan masih excuse ya. Entah kalau nanti izin reviewnya cuti sakit nggak boleh dibayar full seperti pada saat Permen 2018 ini. Nah tadi mungkin kalau untuk teman-teman lain barangkali ada yang bisa ada pengalaman serupa gitu. Tapi kalau mungkin sudah dicoba Bu untuk pindah rumah sakit, barangkali yang masih bisa mengeluarkan untuk surat keterangan mungkin dari barangkali kalau rumah sakit swasta setahu saya selalu memang lebih ketat malah kadang-kadang. Ada yang punya pengalaman serupa Bapak Ibu untuk dengan Bu Rahmaniar? Izin dan barangkali juga akan jadi catatan saya nanti untuk yang teman-teman kondisi ini gimana, kan benar-benar kondisinya emang realnya memang stroke gitu kan, nggak bisa bekerja gitu, bergerak saya juga nggak bisa, apalagi tapi harus dituntut gimana gitu untuk kewajiban masuk kerjanya, tapi ternyata mau cuti sakit juga misal katakanlah paskesnya atau rumah sakitnya tidak bisa atau tidak mau mengeluarkan surat ini. Mungkin nanti kita jadi agak bingung juga nih jujur Bu Rahmaniar untuk menjawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya ini Mbak Mita atau iya Mbak Mita, iya kalau di tempat mohon saya juga punya ini ada pegawai satu Mbak Mita. Salah apa benar yang saya lakukan? Ini ada pegawai sakit di tempat saya. Itu saya buatkan cuti sakitnya per bulan Mbak Mita. Karena rumah sakitnya itu memberikan saya surat keterangan sakit itu per 1 bulan. Boleh enggak itu saya per bulan buatkan dia cuti sakit gitu? Kalau di tempat saya mau rumah sakitnya mengeluarkan surat keterangan sakit per 1 bulan gitu. Izin Pak Nilu, kemarin kita juga ada pegawai kita itu ada dapat surat sakitnya juga sebulan. Iya. Kemudian kita buatkan cuti per bulan. Ada Bu, kita juga kemarin akhirnya setelah batas waktunya MPP, saya lakukan MPP gitu. Iya. Tapi boleh ya buat cuti sakitnya per bulan itu boleh nggak kita buatkan cuti? Boleh sakit? Bu, yang penting ada surat cuti sakitnya malah bagus gitu kan, terkontrol kan kadang-kadang juga ada gitu tadi ya, rumah sakit kan tentunya dia nggak sembarangan berhati-hatinya, dia kan kadang jarang gitu yang langsung langsung mau ngasih 6 bulan kecuali memang Terus dari rumah sakitnya. Bagaimana Mbak? Saya dibayar full atau bagaimana kalau dia full? Sakit, kalau cuti sakit selama masih ada surat dokternya masih dibayar full Bu. Saat ini sesuai Permen 26 2018 masih dibayar full walaupun realnya memang harusnya tunjangan kinerja kerja, tapi ya masih entah nanti kalau misalnya nanti saya revisi, kami biro merevisi aturan tukin sesuai arahan pimpinan mungkin nanti beda lagi. Tapi saat ini untuk teman-teman yang cuti sakit bahkan sampai yang 1,5 tahun tadi 6 gitu ya, itu masih bisa dibayarkan full tukinnya asal dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan memang real kondisi sakitnya itu untuk bisa cuti sakit masih dibayarkan full, karena di Permen 26 2018 yang dipotong hanya untuk teman-teman yang cuti besar.
Itu Bu Nilu. Terus Ya, tadi yang Bu terima kasih, Rahmat, Mbak. yang Terima kasih, pertanyaan Bu Rahmat. kedua, Terima kasih. tadi mungkin untuk yang ibu wanita PNS wanita tadi yang habis melahirkan, mungkin bisa alternatifnya kalau memang masih ada kebutuhan anaknya sakit seperti itu Bu, mungkin bisa ambil cuti besar ya Bu ya, 3 bulan lumayan, walaupun cutinya dipotong gitu kan. Karena kalau untuk kan sebenarnya CLTN itu bisa, tapi harus kondisi khusus. Jadi mohon maaf kalau misal untuk katakanlah ada PNS Bapak atau Ibu PNS yang mengambil CLTN untuk merawat anak sakit, itu memang harus ada kebutuhan khusus. Atau misal lagi terapi, mohon maaf misalnya ketika ada punya anak berkebutuhan khusus, ada yang misal sakit juga itu harus itu. Tapi kalau cuma yang sakitnya seperti ini, itu tidak bisa kita akomodir dengan CLTN. Paling ya mungkin alternatifnya Bu Rahmaniar tadi mungkin bisa disarankan untuk ambil cuti besar saja, paling enggak ya nggak apa-apa dimentokin aja 3 bulan, misal 3 bulan langsung. Soalnya kalau cuti besar itu kan maksimal 3 bulan, nggak bisa tuh dicicil-cicil, misal bulan ini ambil sebulan terus ngerasa punya ada saya masih sisa 2 bulan saya mau ambil lagi nanti di bulan ini, nggak bisa. Jadi kalau sekali ngambil, kalau mau dimentokin 3 bulan langsung 3 bulan aja kalau memang sesuai kebutuhan tadi. Tapi selebihnya untuk pakai CLTN untuk merawat anak yang sakitnya tadi kayaknya kondisi tadi belum bisa Bu Rahmaniar, kecuali tadi itu misal ada kondisi khusus untuk terapi atau apa baru bisa untuk CLTN. Itu pun harus diajukan minimal 1 tahun sampai 3 tahun atau 3 tahun plus kepanjangan 1 tahun 4 tahun seperti itu Bu Rahmaniar. Izin Bu, mau sampaikan. Ya, baik, Bu. Sebentar Bu, maaf. Iya, tadinya kita kan ragu memberi cuti lagi itu karena kan beliau udah cuti, terus ngambil cuti lagi takut salah gitu. Boleh ya dalam setahun itu 2 kali cuti gitu ngambilnya gitu. Makanya kalau sekarang nih menurut penjelasan Ibu tadi boleh, ya mungkin itu untuk kedepannya bisa kita lakukan seperti itu. Ya, boleh Bu. Jadi habis cuti melahirkan dulu juga pernah di WKO juga cuti melahirkan, terus karena ada kondisi anaknya kayaknya cuti besar. Yang tidak boleh itu adalah ketika sudah cuti besar, misal nih Mas Renanda tahun ini udah cuti besar nih 3 bulan, katakanlah dari bulan kemarin Juli sampai nanti Oktober. Di akhir tahun Mas Renanda mau liburan, udah cuti tahunan, itu yang sudah tidak boleh. Tapi kalau cuti tahunannya sudah diambil sebelum cuti besar itu boleh. Jadi itu tuh harus. Jadi kalau misal di review lagi tuh. Jadi intinya gini, PNS tuh enak sih Bapak Ibu. Maksudnya kalau dilihat tuh cutinya ya tuh 7 macam loh. Nanti misal kalau mengurus warisan bisa pakai CAP, keluarga meninggal bisa pakai CAP, mendampingi istri atau suami dinas atau tugas belajar satu S2, S3 di luar negeri apa di dalam negeri bisa CLTN, cuti sakit gak dipotong asal ada surat dokter seperti itu. Jadi benar-benar harus di-breakdown sebaik-baiknya gitu. Termasuk yang tadi CAP itu sebenarnya kalau bisa dibilang CAP itu cuti alasan penting itu alasannya limited, tapi bisa unlimited, kan maksimal 1 bulan. Tapi bisa diambil lagi berkali-kali, pokoknya harus ini. Jadi contohnya dulu pernah tuh di Bito juga ada bapak-bapak yang ambil CAP karena merawat istrinya yang kebetulan lagi waktu itu juga sakit kanker ya. Udah tuh bapaknya CAP sebulan, ternyata memang belum sembuh kan karena pengobatannya masih panjang. Ya udah masuk dulu Pak seminggu kayak gitu untuk menggugurkan dia sudah CAP-nya udah habis sebulan, itu baru ngambil lagi kayak gitu. Bapak Ibu boleh. Ya, mungkin terima kasih banyak Mbak Mita ya. Mungkin seperti itu Bu Rahmaniar. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini karena keterbatasan waktu juga, jadi harus kita cukupkan dulu sampai sini. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut terkait aturan ini atau terkait cuti, bisa menghubungi kami, bisa menghubungi saya, Mbak Mita, atau ke kepegawaian juga siapa saja silahkan. Nanti akan diarahkan lah oleh teman-teman ke petugasnya, kayak gitu. Mungkin sebelum ditutup ada tambahan dari Mbak Mita? Ya, nanti bahan sama tadi yang bahan cuti, kalau konsultasi bisa ke Mas Renanda, ke Sedijen atau BKO, kami welcome juga. Terus ininya ya itu tadi ya, sesuai tujuan awal yang tadi ini oleh Mas Edi, habis ini sudah tidak boleh ada
administrasi ya. Setuju? Setuju. Supaya apa? Di Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah diundang. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, Mas Hendy, Pak Rubio, semua terima kasih teman-teman, Mas Suryo, Mbak Sarifah, Mbak Sari, Mas Tenanda. Ya, terima kasih banyak Mbak Mita. Mungkin ada tambahan dari Pak Hendy?